Halo teman-teman, selamat datang di video Kodeturnal. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang Swift Access Control, terutama di public versus internal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita udah punya class persegi panjang. Di sini ada variabel panjang, lebar, ada initnya, ada function luas dan function keliling. Nah, buat teman-teman yang baru belajar Swift atau baru masuk ke iOS, mungkin akan beranggapan jika kita tidak menuliskan akses kontrolnya seperti ini, maka tipenya akan public. Nah, di bahasa pemrograman Swift, jika kita tidak menuliskannya seperti ini, itu tipenya adalah internal, bukan public. Terus bedanya internal sama public apa? Nah, sebelum menjelaskan bedanya internal dan public, gue bakal ngejelasin bedanya internal sama private. Untuk pembelajaran, ini bakal gue tulis internalnya biar konteksnya lebih jelas. Tapi jika kalian bikin ini sebagai internal, kalian tidak perlu menuliskannya karena defaultnya sudah internal. Oke, jadi kita bisa ke controller. Di sini di sebelah kanan gue buka view controllernya. Di view controller kita coba bikin variabel persegi panjangnya. Nah, di sini kita bikin class ini, dia internal, variabel panjang, dia ngeprint panjang, lebar, luas, keliling. Sekarang kita coba run. Oke, setelah di run dia berhasil ngeprint panjang, lebar, luas, dan keliling. Coba kita rubah classnya jadi private. Coba kita run lagi. Nah, dia bakal error. Cannot find persegi panjang in scope. Kenapa nggak bisa ditemukan? Karena dia private, dan private itu hanya berlaku pada kelasnya aja. Oke, selanjutnya coba kita private panjangnya ya. Nah, ini fail. Panjang is inaccessible to private protection level. Nah, ini yang lain juga kalau kita private, dia bakal nggak bisa juga. Nah, dia mulai dari sini, dia nggak bisa initnya di private. Nah, di sini juga jadi kena semua karena kita private ya. Jadi nggak bisa diakses. Nah, kita balikin lagi ke internal. Coba kita rubah yang internal tadi, kita rubah jadi public. Nah, ini pas kita rubah jadi public, dia udah bisa diakses seperti biasa dan dia udah print secara benar. Terus bedanya public sama internal tuh apa? Oke, sebelumnya kita balikin dulu ini ke internal. Kita bisa bikin modul baru. Kita ke sini, kita bikin modul iOS, kita pilih framework. Kita kasih nama bangun datar, nama modulnya. Di sini include test, include documentation, dan finish. Oke, di sini kita udah punya bangun datar test sama bangun datar frameworknya. Kita pindahin kelas persegi panjang ini ke modul bangun datar. Yang dimana ini tipenya internal ya teman-teman. Kalau kelas ini kan kita nggak tulis internalnya. Tadi kalau kita nggak tulis dia berarti juga internal karena defaultnya internal. Oke, balik lagi ke view controller. Kita coba build. Nah, ini cannot find persegi panjang in scope. Kenapa? Karena kita udah pindahin itu ke modul yang berbeda. Kita harus import dulu nih teman-teman. Import bangun datar. Kalau kalian nggak bisa import modulnya, kalian pastiin juga apakah di target ini modulnya sudah masuk nih teman-teman. Kayak gini. Nah, ini udah diimport modulnya. Coba kita build lagi. Cannot find persegi panjang in scope. Kenapa? Karena dia tipenya internal. Coba kita rubah jadi public. Persegi panjang init is accessible to the internal protection level. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau codingan kita di modul berbeda, di package berbeda, dia harus public agar dapat diakses oleh modul lainnya. Nah, pas kita rubah ke public semua, ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah pakai CocoaPods, Library, Swift Package Manager, Alomofire, itu teman-teman kalau lihat codingannya dia bakal public. Kenapa? Karena kita bakal make library mereka di codingan kita, di modul kita. Jadi aksesnya tuh public.
Oke, terus ada apa lagi sih di public ini? Jadi kalau teman-teman pernah bikin unit test, ini kita hapus dulu. Kita bikin tes bangun datar. Oke, di sini gue udah bikin unit testnya. Di sini dia udah sukses, udah gue jalanin. Jadi kalau teman-teman punya unit test, kan biasa pakai add test table ini ya. Nah, kalau teman-teman pakai add test table ini, dia bisa ngetes codingan yang internal. Nah, ini publiknya kita udah hapus, berarti dia udah internal. Pas kita jalanin tesnya, dia bakal sukses dengan test table. Tapi kalau test table-nya kita hapus, nah dia cannot find persegi panjang. Kita coba rubah lagi ke public. Nah, kalau dirubah ke public, dia bakal sukses. Nah, jadi bedanya gitu teman-teman. Kalau kita pakai public, pas kita pengen bikin unit testnya, kita tidak perlu test table. Tapi kalau kita bikin codingan kita itu internal, dia perlu ada add test table-nya, kayak gitu. Oke, ada access control apa lagi sih di Swift? Di Swift tuh ada access control namanya open. Nah, sebelum masuk ke open, gue pengen coba di sini kita misalnya di sini gue pengen bikin class yang menginherit persegi panjang ini, yang dimana persegi panjang ini udah di modul bangun datar, di modul yang berbeda. Jadi misalnya bikin class persegi panjang banget, terus di sini menginherit persegi panjang. Apa yang bakal terjadi? Nah, ini nggak bisa nih, cannot inherit from non-open class persegi panjang outside of its defining module. Karena ini di modul access control dan persegi panjang itu dibangun datar, kita nggak bisa menginheritnya. Supaya itu bisa diinherit gimana? Kita rubah kelas ini menjadi open. Kita balik lagi ke view controller. Nah, ini udah bisa diinherit. Berarti dia udah bisa mengoverride code-code-nya. Kayak gitu teman-teman kalau pengen menggunakan open. Nah, terus ada satu lagi sih. Yang terakhir itu namanya file private. File private itu sama kayak private, cuma dia bukan di scope class, tapi di scope file. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya kita pengen bikin class bangun datar misalnya. Nah, di sini kita panggil bangun datar luas, dia bisa ya nggak error. Tapi kalau kita di view controllernya, dia luas inaccessible to the file private protection level. Jadi kalau kita pakai file private, dia bisa dipakai di satu file yang sama. Tapi kalau kita pakai private, dia nggak bisa. Kayak gitu teman-teman, bedanya private sama file private. Nah, untuk akses control di Swift, jadi kita udah bahas tadi ada public, internal, open, private, dan file private. Jadi kalau public itu dia bisa diakses di modul lain, kalau internal itu cuma bisa diakses di modulnya sendiri. Mungkin di bahasa pemrograman lain itu namanya protected ya teman-teman. Kalau open itu dia bisa diakses di modul lain dan bisa di-inherit class-nya. Kalau private dia private di class-nya aja, kalau file private itu dia private di filenya aja. Oke, sepertinya itu aja teman-teman buat Swift Access Control. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih.